Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik Impact Kids. Apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga semuanya tetap sehat, bersuka cita, dan tetap semangat walaupun di rumah saja. Tapi kita percaya kita bisa melakukan banyak hal di rumah, kita bisa melakukan hal-hal baik di rumah, kita bisa menolong orang tua kita, dan terlebih kita juga bisa setiap saat merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik pada pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Resti mau tanya nih, adik-adik pernah gak kalian menonton ada satu film animasi dari Jepang, judulnya Detektif Conan? Nah, di dalam film animasi itu diceritakan ada seorang anak yang mengalami hal misterius sehingga tubuhnya bisa mengecil, dan singkat cerita dalam kisah ini anak ini menjadi seorang detektif. Nah, dia menyelidiki berbagai jenis kasus, menyelidiki hal-hal yang terjadi di sekitarnya, kejahatan-kejahatan yang terjadi, dan apa penyebab sebuah kejahatan itu. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita juga mau menjadi detektif. Tapi kita tidak menjadi detektif Conan, kita mau menjadi detektif yang mencari hal baik dari sesuatu yang baik. Jadi kita tidak melihat dari hal yang jahat, tapi hal yang baik. Nah, yuk, apa yang akan kita selidiki pagi hari ini? Kita mau membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 111 ayat 2. Mazmur pasal 111 ayat 2. Yuk kita baca Alkitab kita bersama-sama. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan dan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Nah, adik-adik, orang yang menyelidiki sebuah kebenaran, atau tadi seperti film animasi yang Detektif Conan itu disebut detektif. Orang yang menyelidiki sesuatu itu disebut detektif. Dan pagi hari ini kita mau menjadi detektif-detektifnya Tuhan. Apa yang akan kita selidiki pada pagi hari ini? Kita mau menyelidiki tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Gimana cara kita menyelidikinya adik-adik? Langkah pertama yaitu kita harus membaca Alkitab adik-adik, supaya kita tahu siapakah Tuhan itu. Kita harus tahu siapa Tuhan yang mau kita selidiki. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu dong siapa Tuhan yang akan kita selidiki, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa saja sih yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Kenapa dikatakan besar perbuatan Tuhan? Sebesar apa perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan untuk kita? Tuhan di dalam kitab Kejadian, apa yang Tuhan lakukan untuk kita? Dia menciptakan seisi dunia ini. Dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah menciptakan semuanya. Allah menciptakan terang dan gelap. Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan yang ada di air, di udara, di darat, dan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Itu adalah hal pertama yang Allah ciptakan, yang Allah lakukan dalam kitab Kejadian, diceritakan di sana ya. Jadi perbuatan hebat yang Allah lakukan, pertama dia menciptakan kita. Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Allah menciptakan manusia, memberkati manusia sehingga berkembang, manusia bertambah banyak, dan dikatakan dalam Alkitab kita waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga kita juga ikut berdosa. Tapi hal besar lagi yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu Dia tidak mau kita jatuh di dalam dosa dan binasa, tapi Dia mau kita diselamatkan, hidup bersama dengannya selamanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tapi hidup yang kekal. Lalu, apalagi ya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, betul, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita,
Tuhan Yesus menyertai kita. Adik-adik di rumah, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kalian semua? Tentu banyak ya adik-adik ya. Kalau harus didaftarkan dari satu, waduh udah jutaan, miliaran perbuatan yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tuhan Yesus memberikan kita mama, papa, Tuhan memberikan kita saudara, Tuhan Yesus memberikan kita rumah, Tuhan Yesus memberikan kita makanan. Kita bisa makan nasi dengan lauknya, Tuhan memberi kita minum, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Tuhan memberikan kita semua yang kita butuhkan, Tuhan memberikan kita guru di sekolah, teman-teman, pokoknya banyak banget yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini adik-adik kita mau belajar untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Apa sih yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, sehingga kita perlu untuk mengucap syukur. Jangan lupa adik-adik, Tuhan sudah berbuat banyak, oleh sebab itu kita harus rajin berterima kasih kepada Tuhan. Salah satunya dengan kita mengungkapkan langsung melalui doa kita. Berterima kasih juga kita lakukan dengan cara memanfaatkan setiap waktu dengan baik, bertindak, berlaku dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, yuk semuanya lipat tangannya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pertama-tama melalui doa kita kepada Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau berbuat baik, Engkau banyak melakukan hal-hal yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kami melihat dan kami telah menyelidiki bahwa Tuhan Engkau hebat, Tuhan Engkau juru selamat kami. Pada pagi hari ini kami siap menjalani aktivitas kami percaya Tuhan Yesus selalu beserta kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat menjalani aktivitas hari ini. Kita menyelidiki setiap perbuatan baik hebat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. God bless you. Impact Kids.